Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Yuhan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern dan video tutorial program Kusta. Saya akan menyampaikan materi yang memang masuk dalam tematik perawatan luka modern dan juga masuk dalam tematik program Kusta, yaitu pentingnya penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya memiliki penasaran yang sangat tinggi. Saya mengejar ilmu pengetahuan dengan sangat semangat. Saya sangat concern dengan dunia penelitian. Saya sendiri pendidikan formal sampai dengan S2, dan riwayat saya dari S1, S2 itu tugas akhirnya menggunakan penelitian yang kualitatif. Saya memang spesialisasi kualitatif. Kenapa? Ya karena saya sendiri suka mendeskripsikan sesuatu. Saya sendiri suka menulis, menjabarkan sesuatu dengan menjadikan sebuah rincian yang detail, yang gamblang, dan juga bisa melakukan penjabaran data, memaknai dan juga menyampaikan dengan gaya saya sendiri seperti itu. Karena kalau penelitian kualitatif itu melibatkan kita sebagai peneliti sebagai instrumennya. Bagaimana memaknai dan sebagainya itu memang ala kita, cara kita. Jadi orang tidak hanya menilai karyanya tetapi juga menilai bagaimana orang ini mendeskripsikan, memaknai dan menyajikan datanya dengan gayanya dia sendiri. Seperti itu. Itu yang saya suka dari penelitian kualitatif. Jadi waktu saya S1, S2 yang lain kuantitatif, saya kualitatif sendiri seperti itu. Nah, sampai dengan dunia kerja seperti saya sekarang menjadi direktur klinik Monash Wound Care dan juga menjadi wasor atau wakil advisor program Kusta di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, saya pun masih senang sekali dengan dunia penelitian. Penelitian itu tidak harus seperti penelitian-penelitian yang kita lakukan di kampus. Tidak harus menjadi naskah publikasi ilmiah yang harus ada tim reviewernya, harus ditayangkan di misalkan buku-buku penelitian atau misalkan proceeding book, atau misalkan harus ditayangkan di jurnal dan sebagainya. Tidak harus seperti itu. Yang penting adalah penelitian. Jiwa penelitian kita ini tetap dijaga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam dunia luka sendiri di klinik Monash, saya itu melakukan eksperimen. Kenapa saya bisa membuat teori-teori tentang kelembaban? Kenapa saya bisa menjabarkan tentang kelembaban itu apa saja? Ada tentang polaritas air minyak, ada tentang di situ tentang suhu, ada tentang kekedapan udara dan sebagainya. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya melakukan penelitian. Kenapa saya bisa ngomong bahwa ini kulit, ini lebih larut dalam air atau dalam minyak? Ini darah bisa larut dalam air atau minyak? Ini slough, ini lebih larut di mana? Apakah air atau minyak dan sebagainya? Itu semuanya saya teliti, Mas. Jadi konsep-konsep penelitian-penelitian seperti itu memang penting bagi saya untuk bisa memaknai sesuatu, melihat fenomena, lalu mengartikan, lalu menyimpulkan sesuatu yang baru, atau menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru yang selama ini belum dibicarakan oleh orang lain dan sebagainya. Di kantor, di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, saya juga terus melakukan penelitian. Misalkan ada fenomena yang kita tangkap, kok ada kasus anak kusta pada anak kok naik ya, apa sih penyebabnya? Lah kita melakukan penelitian, kira-kira nanti akan kita tarik garis merah seperti apa. Meskipun tidak menggunakan metode seilmiah mungkin seperti kita waktu di bangku kuliah, meskipun tidak ada tim reviewernya dan sebagainya, memang kita melakukan juga apa yang ada di kita, sumber dayanya apa kita pergunakan itu. Kalau misalkan mau penelitian yang demikian seriusnya, misalkan analisis faktor yang memengaruhi adanya kasus kusta pada anak di Kabupaten Tegal dan sebagainya, tentunya itu membutuhkan resources yang lebih. Resources tenaga, waktu, fokus, dan juga mungkin biaya dan sebagainya. Tetapi riset-riset kecil yang kita lakukan pada saat kita kerja di dunia kerja kita, tentunya itu akan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tadinya tidak berkembang menjadi lebih berkembang. Yang tadinya fenomena itu tidak bisa diartikan, kita bisa mengartikannya lebih dari itu. Nah, sehingga memicu kita untuk terus mendapatkan makna yang tersembunyi di balik itu, mendapatkan sebuah kesimpulan-kesimpulan, hubungan-hubungan antara beberapa variabel yang bisa menentukan apa sih makna dari fenomena yang kita lihat, yang bisa menentukan apa yang harus kita lakukan ke depannya, keputusan-keputusan apa yang menyangkut kegiatan di tahun depan, keputusan apa yang kita ambil dalam waktu kita melakukan perencanaan dan sebagainya. Akhirnya kita dalam merancang sebuah program ke depan itu bukan berdasarkan asumsi-asumsi semata, tetapi hasil riset-riset yang kita lakukan ini akan memberikan sebuah gambaran, akan memberikan sebuah priority, akan menggambarkan sebuah apa sih masalah-masalah yang ada di lapangan yang krusial yang harus kita tangani terlebih dahulu, seperti itu. Nah, seringkali juga saya didatangi beberapa tamu. Kalau di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, karena itu sebuah instansi pemerintahan, seringkali ada orang yang
mahasiswa biasanya datang lalu minta data. Nah, terakhir kali saya didatangi dari mahasiswa UPS atau Universitas Pancasakti di Kampung Tegal. Dia jurusan FISIP tetapi ngambil tema tentang disabilitas. Lalu salah satu disabilitas itu kan tentang kusta ya, cacat tingkat 2 kusta itu merupakan bagian dari disabilitas. Minta data ini itu dan sebagainya. Nah, saya selalu kalau dimintain data seperti itu, saya sangat support. Saya akomodir, saya fasilitasi gitu. Mbak mintanya apa? Oh, data ini ada dan sebagainya. Sejauh mana sih peneliti itu memang sudah legal penelitiannya, sudah mendapatkan izin dari Kesbang Polinmas, dari BPKAD dan sebagainya, artinya sudah memiliki izin operasional untuk meneliti, untuk mengakses data, itu pasti saya welcome sekali, saya support sekali. Butuh data apa dan sebagainya. Meskipun itu kan sebenarnya kan rahasia negara, data kita itu rahasia negara, tetapi kalau memang ini legal penelitiannya, pasti akan saya kasih seperti itu. Nah, di Monas, klinik Monas juga demikian. Kadang ada mahasiswa yang datang untuk mengadakan sebuah penelitian. Entah itu eksperimental, entah itu misalkan melakukan observasi, misalkan bagaimana sih perkembangan luka dari hari ke hari menggunakan bahan tertentu, menggunakan balutan tertentu, atau setelah menangani sebuah atau memberikan penanganan atau treatment kepada pasien-pasien tertentu, bagaimana sih perkembangannya dan sebagainya. Saya support sekali sejauh penelitian itu bermanfaat bagi dia dan juga bagi instansi saya dan juga keperluan saya diakomodir, maka saya sejalan dengan dia. Maksudnya begini, seringkali juga saya mengarahkan kepada orang-orang yang mau meneliti seperti itu, ini lebih baik begini, lebih baik begitu. Karena apa? Penelitian tidak hanya bermanfaat bagi dia sebagai peneliti, bagi dia yang memang punya hajat, bagi dia yang memang sudah diperintah dari sononya mau meneliti apa, tetapi saya juga sangat berharap penelitian ini juga akan bermanfaat bagi saya dan instansi saya seperti itu. Misalkan dulu ada mahasiswa Universitas Bamada yang mau meneliti tentang kusta. Masuk ke saya, ke dinas kesehatan, Anda mintanya apa Mbak? Data ini. Begitu saya tanya, loh kok Anda minta data ini? Memangnya judulnya apa? Nah dari situ dia ngomong judulnya begini. Kayaknya itu kurang menarik deh. Saya kasih masukan seperti itu. Kalau begini gimana? Kenapa sih saya menyampaikan judul ini? Karena saya juga penasaran. Saya tuh sudah menghimpun beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih misteri. Selama menjalankan program, pastikan kita menghadapi sebuah fenomena-fenomena yang misalkan tidak terpecahkan. Kita mendapatkan permasalahan-permasalahan yang butuh jawaban. Kita mendapatkan permasalahan-permasalahan yang tidak tahu benang merahnya. Kita mendapatkan sesuatu yang memang harus diuji coba. Kita mendapatkan fakta-fakta baru yang belum bisa kita artikan dan sebagainya. Lah, itu selama bekerja itu kita himpun pertanyaan-pertanyaan itu. Sesuatu fenomena yang misalkan ada kesenjangan, ada gap, ada antara perbedaan antara teori dengan realita dan sebagainya. Lah, saya susun selalu seperti itu. Dan saya sebenarnya kan ingin meneliti semua pertanyaan yang sudah saya tulis seperti itu. Tetapi memang karena keterbatasan sumber daya, tidak semuanya bisa saya sentuh. Tidak semuanya permasalahan-permasalahan itu sempat saya lakukan penelitian. Nah, kalau ada mahasiswa datang ke sini, nah ini justru sebuah kesempatan yang baik, sebuah bantuan atau resources yang akan mendukung untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tadi yang sudah saya susun. Makanya saya seringkali memberikan masukan-masukan kepada mahasiswa seperti itu. Gimana kalau penelitianmu temanya ini aja? Gimana kalau judulmu begini saja? Kebetulan saya butuh memecahkan misteri ini. Kebetulan saya butuh untuk melakukan penelitian ini, tapi karena saya keterbatasan resources dan sumber daya dan kamu datang ke sini untuk meneliti, bagaimana kalau kamu mendingan judulmu diganti ini? Itu pun kalau masih bisa diganti. Itu pun kalau dianya berkenan, itu pun kalau dianya passion, itu pun kalau dia sesuai dengan resources yang dia miliki. Itu pun kalau misalkan waktunya bisa ke site, ya kan? Itu pun kalau dosennya juga ACC, kampusnya juga ACC, ya, seperti itu. Kalau memang dari sononya, wah ini sudah paten Pak, ini sudah di ACC dosen, ini juga buku-buku yang ada semuanya menunjang sebagai referensinya dan sebagainya. Kalau tidak bisa diubah-ubah ya tentunya silahkan saja seperti itu. Tetapi kalau masih diubah-ubah, seringkali saya melakukan intervensi seperti itu. Kadang perlu mengubah judulnya seperti itu. Demikian pula di klinik Monas, misalkan ada yang penelitian ini, kadang saya saring dulu, kadang saya pilih-pilih dulu. Wah ini materi seperti ini, judul seperti ini sudah banyak Mas, tidak perlu Mas. Artinya kalau Anda melakukan penelitian seperti itu pun nanti tidak bermanfaat bagi klinik Monas, ngapain? Seperti itu.
Justru saya memiliki permasalahan seabrek seperti ini di klinik Monas yang harusnya dipecahkan melalui penelitian-penelitian ini justru tidak ada yang meneliti. Lah Anda datang ke sini, gimana kalau Anda bisa membantu saya memecahkan masalah-masalah seperti ini yang perlu penelitian lebih lanjut dan sebagainya karena keterbatasan sumber daya kami tidak bisa melakukan penelitian seperti itu. Jadi seringkali seperti itu. Intinya saya welcome kepada semua orang yang mau melakukan penelitian. Tetapi benar-benar saya saring terlebih dahulu. Karena apa? Karena instansi pun membutuhkan itu. Jadi tidak hanya keperluan si peneliti saja, keperluan si lembaga, si kampus saja, tetapi juga bagaimana penelitian itu tidak hanya bermanfaat bagi dia, tapi juga bermanfaat bagi instansinya. Karena instansi ini kan butuh sebuah pengembangan, instansi ini kan butuh melakukan pengembangan untuk bisa melayani lebih baik lagi. Instansi ini kan menghadapi permasalahan di lapangan yang butuh dipecahkan melalui penelitian-penelitian. Apapun yang datang ke sini, siapapun yang datang ke sini, seyogianya bisa membantu penyelesaian masalah yang dihadapi instansi tersebut, seperti itu. Klinik Monas misalkan membutuhkan penelitian-penelitian tertentu. Misalkan bagaimana sih melakukan atau aplikasi balutan-balutan tradisional, balutan-balutan yang mengandung apa, misalkan kandungan herbal misalkan. Atau misalkan balutan baru yang misalkan karena itu sesuatu yang baru sehingga belum diaplikasikan, kita akan melakukan eksperimen menggunakan kontrol dan sebagainya. Nah, ini saya perlu mengaplikasikan seperti itu. Nah, kalau ada orang atau praktisi atau peneliti datang ke klinik Monas, kadang saya memberikan masukan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita seleksi ya, dari beberapa peneliti yang satu bisa, yang satu tidak bisa, ya saya lebih memprioritaskan yang bisa saja. Kalau misalkan dari tema-tema yang saya ajukan kok dia keberatan dan sebagainya, ya mohon maaf kalau misalkan saya tolak, bisa seperti itu. Kalau di klinik Monas saya berhak untuk menolak, tetapi kalau di instansi di Kabupaten Tegal di Dinas Kesehatan karena ini instansi pemerintah, saya kadang tidak bisa menolak. Karena itu juga penelitian legal dan sebagainya. Sudah mendapatkan izin dari BPKAD, sudah mendapatkan izin dari Kesbang Pollinmas, dia mau penelitian meskipun tidak cocok dengan saya, tidak seperti yang saya butuhkan, tidak memecahkan masalah-masalah yang sudah saya himpun dan sebagainya, ya sudah, tetap saja kalau misalkan dia memang harus seperti itu menggunakan judulnya dia, ya paling tidak saya tetap akan memfasilitasi kebutuhan dia. Dia membutuhkan data-data apa, pasti saya beri. Seperti itu bedanya saya di klinik Monas dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, sikap saya terhadap penelitian. Demikian guys, pada intinya saya terbuka kepada penelitian dan saya sangat suka sekali dengan penelitian karena bisa mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Jadi teman-teman, kepada para praktisi luka, kepada wasor, kusta dan sebagainya, jangan berhenti. Jadi ilmu ini jangan berhenti di keadaan yang sekarang. Kita selalu berpikir, kita selalu inovatif, kita selalu melakukan sebuah benturan atau perdebatan antar materi di dalam kepala kita. Itu yang namanya dialektika. Ada tesis, ada antitesis. Nah, kita benturkan, meskipun itu sebuah kesenjangan, maka akan melahirkan sintesis, kan seperti itu. Itulah mengapa penelitian itu sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu tidak stuck di sini. Kita akan terus mengembangkan dengan fenomena-fenomena baru, fakta-fakta baru, kesimpulan baru, atau pemaknaan-pemaknaan baru dari sudut pandang yang berbeda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.